Soma mengetahui dengan persis niat dari saudara sepupunya itu yang kebetulan tinggal tak jauh dari rumahnya. Soma tak menyangka kalau dirinya menjadi saksi. Soma merupakan satu-satunya orang yang harus menyimpan rahasia besar saudara sepupunya dengan begitu repot, termasuk kepada istrinya sendiri. Soma orang yang tahu persis mengenai kematian Haryono dan apa yang menyebabkan dia meninggal begitu tragis. Soma hanya bisa menelan ludah mengenang kenekatan Haryo. Dia masih ingat saat Haryo mengungkapkan niatnya untuk melakoni hal yang bagi dirinya adalah sebuah kegilaan. Itu semua diakibatkan ekonomi keluarganya yang tak pernah bisa teratasi. Malam itu, Haryo menemui Soma di rumahnya. Haryo bercerita panjang lebar mengenai keluhan serta niatnya dengan sedikit berbisik. "Benar mas, semua itu sudah aku pikir dengan baik. Niatku sudah mantap untuk ngalap berkah mencari pesugihan yang instan. Tidak bertele-tele, tidak merugikan orang lain, apalagi keluargaku. Dan saya yakin, pesugihan ini tak mengundang kecurigaan tetangga. Yang penting istri dan anakku bisa hidup enak dan bahagia. Walau aku harus berkorban nyawa pada iblis penunggu gunung tersebut. Anggaplah ini takdir yang harus aku jalani demi kebahagiaan keluargaku untuk selamanya. Aku tak kuasa lagi melihat penderitaan mami dan anakku akhir-akhir ini," tutur Haryo saat itu. Haryo memang berjiwa besar. Dia benar-benar pahlawan bagi keluarganya. Dia tahu kalau dirinya akan mati seketika jika mengambil jalan pesugihan ini. Tapi demi uang dia harus melakukannya. Mungkin baginya ini adalah kesempatan terakhir untuk membahagiakan keluarga tercintanya. Tapi haruskah jalan ini yang dia tempuh? Menjual nyawanya sendiri kontan atau langsung kepada iblis penunggu Goa Layu yang ada di Pegunungan Sumbing? Rupanya begitu banyak makhluk Tuhan yang tertipu dengan muslihat setan. Haryo salah satunya. Walaupun niat gilanya itu sudah aku cegah malam itu, dan saat itu aku sendiri tak begitu yakin dengan kesungguhan ucapannya. Cerita Soma yang masih terngiang di telinga hingga kini, dia bercerita banyak mengenai keluhan rumah tangganya. Mungkin jika saat itu aku bisa membantunya, nasib Haryo tidak seperti ini. Tapi sayang, aku sendiri tidak mampu, tutur Soma lagi. "Apa boleh buat mas Soma, orang miskin seperti aku ini sama sekali tak dipandang oleh masyarakat. Diremehkan dan diejek-ejek. Bagi mereka aku ini tidak ada baiknya. Aku bisa masak nasi, mereka mencurigai dianggap habis mencuri. Bahkan ada ayam hilang pun aku yang disangka. Kasihan istri dan anakku, dia tertekan menanggung penderitaan ini. Oleh karena itu, aku pesan padamu mas, apapun yang terjadi pada diriku, jangan kau ceritakan kepada siapapun, termasuk istriku sendiri. Tolong mas, ingat-ingat pesanku ini," desak Haryo. Malam itu perbincangan dua saudara ini sangat tegang dan penuh rahasia. "Jika nanti terjadi sesuatu hal mengenai diriku, tolong bantu mereka. Pokoknya aku titipkan urusan keluargaku kepadamu. Hanya kamu yang aku percayai. Aku mohon kepadamu mas," pintanya lagi. Malam semakin larut. Haryono pamit untuk pulang. Mungkin jika saja Soma bisa melihat wajah Haryo dengan jelas, wajahnya begitu tegang dan memerah, memendam segala gejolak yang ada di hatinya. Ada perasaan takut, ragu, dan bimbang. Tapi di lain sisi, dia harus melakukan hal itu jika tak ingin melihat keluarganya sengsara seumur hidup. Sejak perbincangan malam itu, Haryono beberapa hari tak nampak. Padahal biasanya pada sore menjelang malam, dia selalu nongkrong untuk sekedar ngobrol dan bercanda. Menurut Mami, dia sedang ke rumah saudaranya yang berada di Dieng di daerah Wonosobo. Mendengar hal itu, Soma pun spontan terkejut teringat niat Haryo, seolah tak percaya dengan apa yang didengarnya. "Kemana dik? Wonosobo ke tempat siapa?" tanyaku pura-pura tak mengetahuinya. "Ke rumah saudaranya, sedang ada hajatan di sana.
Mungkin sekalian mau mengurus tanah warisan, tutur istrinya meyakinkan. Soma bengong, kini dia yang seperti orang pikun. Dalam hati apakah benar Haryo nekat nyupang pesugihan nyawa kontan di sana, seperti yang diceritakannya beberapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan saja pikiranku salah, dan dia benar-benar ke tempat saudaranya itu, batin Soma. Tapi setelah mendengar cerita Mami, hatiku terus dihantui dengan berbagai pertanyaan dan perasaan. Wajar saja karena Somalah satu-satunya orang yang tahu kemana Haryo sebenarnya pergi. Dan tak disangka-sangka pagi sekali Haryo datang ke rumah Soma. "Mas, aku baru saja sampai. Kemarin jadi ke tempat itu, tempat yang aku ceritakan beberapa hari yang lalu dan aku berhasil," celetuk Haryo sambil tersenyum. Mendengar ucapan Haryo, aku seperti tersambar petir. Badanku terasa lemas dan tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya melongo dengan segudang cerita mistis yang begitu menyeramkan. Kenang Soma. Haryo rupanya benar-benar nekat. Niat gilanya untuk meminta bantuan iblis benar-benar dijalankan. Tapi semua itu berkat bantuan juru kunci goa di sana, Mas, ucap Soma lagi. Menurut Haryo, sesampainya di tempat itu, dia mencari sang juru kunci untuk menghubungkannya dengan penguasa gaib di sana. Dengan segala persyaratan seperti kembang setaman, menyan putih, minyak wangi, dan telur ayam kampung serta kelapa hijau. Lalu Haryo dipersilahkan untuk menatap sebuah baskom yang terlebih dahulu telah diisi air. Jika air dalam baskom itu bergoyang-goyang, itu tandanya laku nyupangnya berhasil dan dikabulkan. Sehingga tak begitu lama iblis goa tersebut akan keluar dengan media sang juru kunci tersebut. Sehingga juru kunci akan jatuh tak sadarkan diri. Lalu kita bernegosiasi dengan tubuh tua sang kuncen yang telah dirasuki roh penunggu gunung tersebut. Di saat itulah kita bisa tawar-menawar mengenai uang yang bisa kita bawa pulang. Bisa diartikan pula menjual nyawanya sendiri pada iblis di sana. Lalu jika telah disepakati, iblis tersebut mengeluarkan sebuah koper yang berisi uang untuk dibawa pulang oleh kita. Suara serta mata juru kunci itu berbeda dengan sebelumnya. Entah dari mana pula asalnya. Tiba-tiba di tangannya itu sudah memegang sebuah koper uang sesuai dengan permintaanku. Semua permintaanku dikabulkan dan aku boleh pulang untuk mengantarkan uang ini dengan diantar oleh pengawalku. Tapi ingat, kau harus mengikhlaskan janji yang kita sepakati bersama, yaitu ragamu menjadi genduri dan jiwamu menjadi pembantuku di sini. Cerita Haryo menirukan iblis yang berada di raga juru kunci tersebut. Kau benar-benar sudah gelap hati dan mata, Har. Demi uang mau melakukan apa saja. Kau tak berpikir segala resikonya nanti. Ucapku memberi pengarahan walau sedikit terlambat. Aku sudah tahu resikonya, Mas. Nyawaku akan diminta oleh danyang penghuni gunung itu sebagai konsekuensi atas harta yang aku minta, jawab Haryo. Bukan itu saja, Har, tapi kau akan dijadikan budak serta selalu mendapatkan perlakuan yang teramat pedih dari iblis tersebut. Dan di akhirat nanti, kau akan menjadi golongan setan yang terkutuk, ucapku lagi dengan galau. Ternyata Haryo benar-benar sudah tak menghiraukannya. Dia hanya bisa tersenyum, benar-benar telah dirasuki iblis. Kedatanganku kali ini hanya untuk mengingatkanmu lagi, Mas. Segala yang aku lakukan jangan kau ceritakan pada siapapun termasuk istriku. Dan tolong ingatkan pula Mami untuk menggunakan uang 1 koper ini yang aku bilang hasil menjual warisan keluargaku di desa dengan baik, agar kematianku tidak sia-sia, Mas. Setelah berucap, Haryo langsung pergi meninggalkanku. Aku hanya bisa menggelengkan kepala dengan apa yang dibuat Haryo. Masih di hari yang sama, hanya berselang beberapa jam kegaduhan terjadi. Warga berlarian menuju rumah Haryo. Mami mendadak pingsan. Haryo tewas tertabrak mobil saat hendak membeli material bangunan yang akan digunakan untuk membangun rumahnya. Tubuh kurusnya hancur, bahkan nyaris tak bisa dikenali. Ya Tuhan,
Inikah akibat tindakan nekatnya itu? Benar-benar spontan, ucapku dalam hati. Soma sebenarnya tahu hal ini akan terjadi, tapi dalam pikirannya tak secepat ini. Nyawa Haryo benar-benar kontan diambil oleh iblis penunggu gunung itu. Seketika itu pula dia harus memenuhi janjinya menjadi budak iblis. Memang menurut cerita dari beberapa sumber yang kami peroleh, pesugihan nyawa kontan sangatlah ganas. Saat dia telah sepakat dengan iblis penghuni tempat itu, nyawa dia sebenarnya langsung ditarik dari tubuh orang tersebut. Lalu raganya yang nampak oleh orang awam dimasuki sosok jin jahat atau setan, hanya untuk mengantarkan uang yang dia minta itu. Setelah uang diterima oleh keluarga, iblis yang berada dalam tubuhnya langsung kembali ke tempat asalnya, sehingga raga orang tersebut kosong dan jatuh mati, di mana raga itu ditinggal oleh jin tersebut. Ketika itu raga Haryo sedang berada di jalan sehingga orang mengetahuinya kalau dia tertabrak mobil. Padahal sebelum tertabrak mobil sejatinya dia juga telah mati terlebih dahulu. Akibatnya raganya tersebut sudah tak memiliki sukma. Bahkan menurut sumber lain yang kami peroleh, sebenarnya raga yang telah mati, baik itu hancur atau tidak, akan diambil pula oleh para iblis di tempat tersebut. Dengan cepat iblis menukar raga dengan pelepah pisang, sehingga yang terbujur di rumah korban hanyalah pohon pisang. Semua itu hanya tipu daya iblis terhadap mata kita. Lalu dengan beramai-ramai, para iblis menyantap tubuh korban, sedang sukmanya dijadikan budak peliharaan yang akan disiksa siang dan malam. Tapi aku tak tahu apa yang terjadi dengan Haryo di sana. Yang jelas, sosoknya sering pulang menemui keluarganya, bahkan aku. Tak hanya itu, warga di sini pun kerap ada yang melihat kepulangannya dengan sosok yang hancur dan menangis terseduh-seduh, bahkan terkadang menjerit serta meminta tolong dan ampun. Cerita Soma lagi. Benar adanya, kini Mami sudah bisa hidup sejajar dengan yang lain, bahkan lebih dari sekedar cukup. Karena di samping rumahnya yang nampak mewah, dia juga memiliki toko dan penggilingan padi di desanya dari uang yang menurutnya warisan Haryo mendiang suaminya. Banyak masyarakat di tengah kehidupan kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berbagai upaya telah mereka lakukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka agar layak dan bisa sejajar dengan yang lain. Tapi apa boleh buat, upaya mereka selalu kandas dan akhirnya penderitaan itu seperti tak berujung. Sehingga jalan tak wajar pun mereka lakukan agar lepas dari penderitaan itu. Bagi mereka yang gelap hati dan pikirannya akan menjual iman dan ketakwaannya, sehingga baginya lebih meyakini akan setan atau iblis laknatullah sebagai sekutu yang bisa diajak untuk menuntaskan permasalahan hidup. Sebenarnya apa yang dilakukan itu merupakan salah satu bentuk ketidakberdayaan, keputusasaan, serta rasa frustasi. Di samping itu bagi mereka, para pengagum setan, berkolaborasi dengannya dalam bentuk pesugihan adalah merupakan jalan instan serta lebih spektakuler. Walau begitu, ritual pesugihan atau lebih halusnya ngalap berkah sudah mengakar begitu kuat pada masyarakat kita, khususnya masyarakat Jawa. Sekali lagi, kemiskinan adalah alasan utama mengapa mereka melakukannya. Jika hal itu terjadi, lalu siapa yang harus disalahkan? Padahal mereka melakukan ini demi keluarga dan tuntunan hidup agar bisa selaras dengan masyarakat sekitar. Bahkan tak jarang demi keluarga kecilnya itu, pelaku pesugihan harus mengorbankan nyawanya sendiri menjadi tumbal. Pesugihan semacam ini disebut uang kontan atau nyawa kontan. Orang yang menganut pesugihan ini rupanya memiliki jiwa besar, karena dia tidak mau menumbalkan orang lain, apalagi saudara dan keluarganya. Akan tetapi nyawa dirinya sendiri yang dijadikan penukaran sebagai konsekuensi atas harta yang diberikan iblis penghuni tempat tersebut. Walau nantinya dia akan dijadikan budak serta piaraan iblis itu.
Jenis pesugihan nyawa kontan bisa tak diketahui anggota keluarganya termasuk istri, karena hanya dirinya lah yang tahu akan hal itu dan nyaris tak terduga oleh masyarakat sekitar. Karena pengikut pesugihan ini dalam kehidupannya selalu bersahaja. Akan tetapi setelah kematian salah satu anggota keluarganya, tiba-tiba hidupnya menjadi berubah total. Bahkan menurut beberapa sumber, pengikut pesugihan ini bisa menegosiasikan dengan iblis mengenai harta yang mereka minta. Dengan kesepakatan, setelah harta atau uang yang mereka minta diterima, nyawanya harus kembali ke tempat tersebut untuk menjadi budak iblis saat itu pula. Sehingga pelaku tidak diberi kesempatan untuk menikmati harta dari menjual nyawanya tersebut. Keluarganya lah yang bisa merasakan kenikmatan harta haram penukaran nyawa itu. Sebenarnya hal ini banyak terjadi di tengah kehidupan kita, akan tetapi kita tidak sadar atau bahkan tidak tahu tentang itu. Kisah pesugihan ini diceritakan oleh Subur Suseno.